Oke. Mencoba dulu ya. Coloknya Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, tolong HP-nya dibuka semuanya. Ini kalau jenengan bosan dengan saya, nggak usah lihat saya, nggak apa-apa. Di HP jenengan sudah ada materi yang akan saya sampaikan. Jadi nggak usah pusing. Aku lagi turunkan apa-apa dalam HP juga nggak masalah, gitu ya. Jadi materi sudah saya sampaikan melalui blog saya, juga bisa dilihat. Oke, terima kasih. Hari ini saya seperti teman-teman juga mau melaporkan laporan dengan metode STAR, praktek baik menggunakan TK secara adaptif dalam pembelajaran. Perkenalkan, sudah kenal apa belum? Nama saya Umi Fatona, Eskom. Kita Eskom gayanya Eskom, tapi mungkin kemampuan tidak seperti tulisannya. Mbak dulu ya. Jasa palsu. Saya dari SMP Negeri 2 Ampel. Yang di sini banyak teman-teman saya pasti pernah ke Ampel. Ada yang belum pernah ke Ampel? Belum pernah. Mas Bagus belum tahu? Ampel ada. Oh. Yang kelipati sampai dino kok ya. Lewat toh. Oke, perkenalan sudah ya? Sudah kenal? Kalau main ke Ampel bisa mampir ke sekolah saya di SMP Negeri 2 Ampel. Cari saya, Bu Umi, pasti ketemu. Wih, sombong. Tadi foto sekretaris PDI ya? Metode STAR pertama yaitu situasi. Kalau latar belakang saya berada di sini, latar belakangnya itu dari UU nomor 14 tahun 2005. Kenapa? Karena kita sebagai guru harus profesional. Nah, itu latar belakangnya. Kalau mungkin tidak profesional, aku yuk kurang nyahit kayak gampang. Kenapa kita berada di sini? Karena itu. Karena kita harus profesional. Semuanya sudah sebagai guru banyak sekali yang sudah profesional, gajinya double. Untuk itu kita juga harus profesional. Kenapa kita berada di sini? Karena ada undang-undangnya. Mungkin itu ya. Yang berbeda itu tidak ada yang undang-undang tadi belum ada, teman-teman. Luar biasa sekali. Kenapa saya dipanggil di sini? Mungkin juga karena undang-undang dari negara mungkin menginginkan guru itu profesional, orangnya monoton. Jadi anak juga bisa profesional juga tidak tidur di kelas. Tadi Pak Zani sombong, sebenarnya sombong dewe. Tujuannya kita harus untuk bisa meningkatkan TK adaptif. Kemudian bisa mengetahui pengaruh TK itu kepada siswa-siswa kita. Latar belakangnya pertama motivasi dari anak didik kita yang rendah, kemudian mereka tidak berpikir kritis, monoton. Tiga ikui ya wis kuwi manut gitu. Kemudian belum optimalnya pemanfaatan TK di kelas. Kemudian manfaat praktik pembelajaran tentu dapat menggali salah satu alternatif dengan kita berada di sini bisa membuat membuat sebuah metode pembelajaran dengan TK adaptif
itu bisa menjadi salah satu alternatif kita menjadi guru yang profesional tadi dari undang-undang tadi. Peran dan tanggung jawab tentunya berkoordinasi dan konsultasi terkait permasalahan siswa dengan rekan, juga kepala sekolah, melakukan kajian literatur, wawancara untuk mencari solusi. Kemudian mendorong peserta didik untuk diskusi, memecahkan masalah, melaksanakan refleksi pembelajaran, menganalisis hasil capaian dari pembelajaran. Alurnya apa? Tantangannya Setar ke ono peran dan tanggung jawab lho. Lanjut. Tantangannya yaitu peserta didik tidak terbiasa berperan aktif di kelompok, kemudian peserta didik tidak terbiasa memecahkan masalah, dan juga keterbatasan waktu pembuatan perangkat mungkin nanti kurang baik gitu hasilnya, dan jaringan yang kurang stabil. Tantangannya mindset siswa yang masih rendah. Kemudian kita sebagai guru juga dibutuhkan untuk kreatif. Siswa tidak tahu tujuan dan manfaat pembelajaran yang dilakukan. Kadang kita langsung aja, jadi kadang seperti itu. Menggunakan konsep informatika yang masih rendah dan media pembelajaran yang belum maksimal. Kemudian kurangnya latihan dalam pemodelan informatika. Metode guru yang memberi stimulasi atau ruang yang kurang cukup. Pihak yang terlibat dalam kegiatan praktek pagi ini yaitu satu kepala sekolah untuk saya berkonsultasi, kemudian rekan sejawat dan pakar, kemudian peserta didik tentunya, dan kurikulum terkait dengan perizinan untuk praktek pagi ini. Aksi yang dilakukan yang pertama tentu pemilihan solusi media instrumen yang cocok dalam pembelajaran berbasis TIK. Saya menggunakan Canva, YouTube, dan Bootwell. Kemudian juga kemudian persiapan praktek baik, melaksanakan praktek baik, refleksi dan evaluasi. Persiapannya yang pertama menyusun desain pembelajaran, kemudian konsultasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat, konsultasi dengan Sapra, kemudian menyusun RPP, menyusun instrumen penilaian, kemudian menyusun media ajar, bahan ajar, dan menyiapkan perangkat TIK yang digunakan. Nah, ini praktek baik yang saya lakukan. Ini di kelas. Kalau TIK itu di kelas dan juga di lab. Kalau di kelas saya harus ngotok-ngotok LCD dan lain-lain. Soalnya di kelas saya tidak ada yang terpasang itu, belum ada. Dan saya juga harus menyiapkan segala sesuatunya. Nanti bisa dilihat, saya juga punya, ini sharing aja ya. Setiap saya kadang kalau saya pembelajaran di kelas itu saya rekam dan saya upload di YouTube saya. Jadi anak-anak itu karena wah ini Jawi Bumi mesti ikut mau dibuat YouTube gitu ya. Pasti mereka persiapan, kelas pasti bersih, sampah tidak ada. Karena nanti mereka kan mau saya rekam, juga mereka siap, baju dimasukkan. Dan itu bisa dengan merekam pembelajaran di itu, karena nanti kan itu kelas 9A dilihat oleh anak 9B. Wah, kenapa emang? Kalau saya upload di TikTok juga, itu kadang FYP mereka senang. Jadi dengan kita harus memanfaatkan teknologi sesuai dengan
zaman mereka. Saya harus masuk ke zaman mereka. Zaman saya dulu pakainya kan Facebook, yang paling terkenal. Kalau sekarang TikTok, saya juga harus ikut jadi TikToker. Karena apa? Karena kita mendidik mereka. Jadi ada pembelajaran atau apa yang bisa kita masukin ke TikTok. Supaya apa? Mereka juga lihat TikTok itu tidak lihat yang jelek, tapi lihat pembelajaran. Jadi itu mungkin salah satu dari rekan-rekan semua, bukannya saya sok TikTokan itu enggak, tapi itu salah satu keinginan saya supaya generasi muda itu TikTok tidak hanya digunakan untuk itu, tapi bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi mereka lihat dirinya sendiri aja senang. Wih, aku FYP gue, saya TikTokan mana ya? Itu sering sekali terjadi. Dan dampak dari saya sering pembelajaran saya buat YouTube, dampaknya mereka dengan sendirinya mereka, aku ada presentasi masuk ke YouTube. Itu mereka sudah siap dari rumah. Presentasinya tak siap supaya apa? Tidak jelek, karena kalau jelek mereka juga tidak isin gitu. Ini bisa dilihat, ada barcode-nya, dan kalau di sini nanti videonya tidak terlihat. Jadi bisa ke YouTube saya dan juga tolong di-subscribe. Subrek ya, disubrek. Ini bisa dilihat. Asesmen pakai Google, kadang juga saya paling sering pakai Google Form malahan. Soalnya kalau Google Form itu cepat, gawe ini cepat, luwih enak, dan saya langsung lihat email, sudah lihat hasil mereka. Nah ini resolve dan refleksi. Pertama, alokasi waktu mungkin belum sesuai dengan RPP, kurang. Kedua, kurangnya penguatan atau konfirmasi yang dilakukan oleh saya dalam pertemuan awal itu. Jadi kadang kita kurang kalau memakai itu, waktunya kurang. Jadi nanti mesti penugasan akhirnya nanti saya tidak bisa sampai ke itu, pasti di rumah karena kurang waktunya. Biasanya kalau menggunakan metode ini pasti waktunya kurang, jadi nanti asesmennya dilakukan di rumah secara online di rumah. Kalau di tempat saya khusus untuk SMP Negeri 2 kalau guru TIK boleh bawa HP. Jadi saya memang menggunakan HP untuk pembelajaran. Kalau ini Pak Yus tidak pakai HP ya Pak Yus? Gurunya boleh bawa. Nah, begitu. Jadi tapi agak ribetnya seperti tempatnya Pak Budi, ribetnya juga saya harus itu menyediakan box ya Pak ya. Tapi berada di meja saya. Tenang Mas Yani. Hasilnya dari apa itu yang saya lakukan itu siswa merasakan jauh lebih senang dengan saya menggunakan TIK adaptif. Mereka akan lebih senang sekali. Dan saya tidak pernah kosong jamnya, pasti dicari. Saya pasti kalau jam saya anak mencari saya. Jadi tidak bukannya sombong ya, tapi saya sombong. Jam itu mesti tak tahu kosong karena tidak mau kosong mau digulai jam. Pak Zani ngarani jenengan sombong dewe. Anak-anak masuk YouTube mungkin itu. Jadi dicari. Seminggu kosong barang kosong. Kesimpulannya yaitu terjadinya motivasi siswa dalam belajar. Mereka lebih bersemangat untuk belajar dengan menggunakan TIK adaptif. Jadi motivasi belajar dan perasaan kesiapan siswa itu lebih lagi. Nah ini testimoninya ini tidak terlihat, tapi bisa jenengan lihat di web yang sudah saya share ke Bapak Ibu semuanya. Tolong dilihat, jangan cuma
tolong dilihat juga. Itu ya. Oke. Kata-kata terakhir. Jangan terakhir. Jika kamu menyayangi pekerjaanmu akan membawamu pada kesuksesan. Cakep. Ya. Jika kamu bersyukur pada pekerjaanmu, kesuksesan akan menjadi berlipat ganda. Intinya apa? Cintailah pekerjaanmu. Kalau kamu jadi guru, kamu harus mencintai jadi guru. Dengan apa? Selalu meningkatkan profesionalitas kita. Jangan sampai, walaupun saya sudah tua, saya tidak mau ketinggalan dengan Mas Riki yang masih muda. Itu intinya, tetap belajar. Walaupun sudah tua, saya sama Pak Heru, sama Mas Siti, untuk Cik Non Siti, tetap harus dulu ya belajar. Ini Pak Dan, semangat ya Pak Dan. Ini teman-teman saya semuanya semangat untuk belajar. Oke, terima kasih sekali. Mohon maaf jika saya banyak salah, ngomongnya belibet, kok orang teh apik ya, mohon maaf sekali. Terima kasih. Saya masih dalam tahap belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.